Halo, selamat malam teman-teman sekalian. Kita kembali ke acara Hajar, Kahar dan Fajar. Ini podcast yang kami buat berdua dan kali ini memasuki episode yang kedua juga. Jadi oleh dua orang di episode kedua. Nah, malam ini nih, kita akan bicara soal Partai Buruh. Karena tepat hari ini, lebih akuratnya lagi besok, adalah 1 tahun perjalanan kita semua yang ada dalam Partai Buruh untuk menghidupkan kembali partai ini. Jadi kira-kira 1 tahun silam, upaya merajut asa kelas pekerja telah dimulai di Grand Cempaka, Jakarta dalam bentuk Kongres Partai Buruh, dan kita sekarang sudah sampai pada tahap yang penting dari perjalanan itu, yaitu memasuki periode verifikasi administrasi. Teman-teman, bersama saya telah hadir rekan setia saya. Jadi ya namanya juga podcast orang dua, pasti yang bersama saya ya Kahar. Sebaliknya kalau Kahar yang menjadi host, yang bersama saya adalah Fajar. Seperti itu terus. Kali ini kita berbalik peran. Saya yang akan banyak bertanya dan Bung Kahar yang akan banyak menimpali. Baik, pertanyaan pertama Bung Kahar. Apa perasaan Anda sebagai anggota Serikat Buruh yang sudah berkecimpung dalam gerakan buruh terbilang tidak terlalu singkat, kalau tidak mau disebut cukup lama, sekarang telah memiliki partainya sendiri. Bagaimana perasaan Anda? Ya, tentu saja ini perasaan yang membahagiakan ya, dan sekaligus membanggakan bagaimana kelas pekerja yang selama ini dianggap selalu tersisihkan, dianggap selalu terpinggirkan, dan kemudian dia tidak punya peran dalam kegiatan politik, sekarang punya partai politik sendiri. Ini saya kira sesuatu yang perlu dirayakan begitu, disambut dengan sukacita. Dan kita masih ingat bahwa upaya untuk membangun partai sampai dengan pada hari ini itu bukan upaya yang sebentar. Berkali-kali dicoba, berkali-kali dilakukan. Bahkan pada jauh sebelumnya, itu pernah ada deklarasi yang waktu itu namanya adalah RRI, Rumah Rakyat Indonesia. Rumah Rakyat Benar. Indonesia juga awalnya adalah didedikasikan, dibangun, dibuat untuk membangun sebuah partai politik sendiri begitu. Dan ternyata gagal. Upaya itu kemudian tidak berhasil dan kemudian pada 5 Oktober di tahun 2001 kemarin eh, lahirlah yang kedua kali begitu Partai Buruh. Walaupun ini partai lama, tapi kemudian partai ini dihidupkan kembali dengan semangat baru, dengan elemen baru, dengan kekuatan baru yang saya kira juga membawa harapan baru begitu Bang Fajar. Ya, menarik sekali yang ditimpali oleh Bung Kahar. Banyak orang bertanya-tanya ya di luar sana, apa sih sebetulnya yang membedakan partai buruh yang ini dengan partai buruh yang sebelumnya? Mungkin Bung Kahar bisa membantu orang-orang di luar sana untuk mendapatkan penjelasan dan informasi terkait itu. Silakan, Bung Kahar. Oh ya, tentu saja karena ini adalah partai yang dibangunkan kembali, ada banyak perbedaan dibandingkan dengan partai yang lama. Yang pertama dari unsur pendirinya. Partai yang baru ini, Partai Buruh yang sekarang, itu didirikan setidaknya oleh 11 elemen gerakan. Ada serikat petani, ada serikat buruh, ada kawan-kawan pemuda, ada organisasi perempuan, dan banyak elemen lain yang kemudian tergabung dalam partai ini. Tentu saja ini mencerminkan sebuah apa namanya ya persatuan kelas pekerja lah, elemen gerakan rakyat yang selama ini berjuang sendiri-sendiri kemudian bergabung dalam sebuah partai buruh. Yang kedua, perbedaan yang lain adalah tentu saja seiring dengan perkembangan dan perjalanannya waktu, saat ini kehadiran dari partai buruh itu ada semacam pemantiknya, ada semacam kesadaran yang tumbuh. Kemudian kaum buruh berkesimpulan harus ada sebuah alat politik, alat pergerakan sendiri. Awalnya adalah Omnibus Law kan, sebuah kebijakan politik yang menyudutkan, yang menyerang dan kemudian menjatuhkan semua apa yang saat ini kita dapatkan. Itu muncul sebuah kesadaran bahwa kita ternyata tidak cukup hanya bergerak dalam ranah serikat, tapi juga harus ditingkatkan dalam sebuah ranah partai. Benar. Nah, kesadaran itu saya kira menjadi satu titik penting begitu ya, karena bagaimanapun kalau dia adalah sebuah alat perjuangan yang dibangun karena berdasarkan kesadaran kelas, maka dia akan punya daya tahan yang lama, punya kegigihan yang lebih kuat begitu karena dia tidak dibangun dengan instan, tidak dipaksakan oleh satu dua orang, tapi memang ini adalah ikhtiar atau kehendak kolektif dari banyak orang begitu. Dan kita bisa melihat
saat ini Partai Buruh sudah ada di 34 provinsi, ada di lebih dari 75% kabupaten kota, dan lebih dari 50% kecamatan. Kita ada 300 lebih anggota yang terdaftar. Itu mencerminkan kerja-kerja kolektif, itu mencerminkan kehendak akan adanya sebuah perubahan. Dan yang lain tentu saja banyak dinamika yang lain di sini. Elemen-elemen yang tergabung dalam Partai Buruh ini adalah orang-orang atau organisasi-organisasi yang selama ini sudah bekerja bersama rakyat. Ada Serikat Petani Indonesia, ada kawan-kawan KPBI, kawan-kawan KSPI, kawan-kawan ORI, KSPSI, dan banyak elemen yang lain yang memang saban hari mereka bekerja bersama rakyat gitu ya, bekerja dalam basis. Kemudian ini bukan sebuah partai yang semata-mata didirikan hanya untuk menyongsong pemilu. Ini adalah partai yang memang dihadirkan untuk memperkuat gerakan rakyat yang bekerja saban hari 24 jam sehari berdampingan dengan rakyat. Nah, saya kira tidak hanya bekerja di saat musim pemilu tiba ya, tetapi memang dibentuk oleh organisasi-organisasi yang bekerja harian membela kepentingan rakyat. Kira-kira begitu, Bung Kahar ya? Betul, dan itu saya kira menjadi satu perbedaan yang mendasar begitu ya dari bahkan bukan hanya Partai Buruh yang lama dan Partai Buruh yang saat ini ada, tapi juga menjadi perbedaan mendasar dari partai-partai yang ada saat ini. Nah, saya itu kira yang itu mau sih saya tanyakan sedikit dari yang bisa itu yang mau saya tanyakan di pertanyaan berikutnya. Publik Indonesia ini kan memiliki krisis kepercayaan terhadap partai politik. Jadi pernah ada satu riset dari indikator politik, angka party ID di Indonesia itu rendah. Jadi keterikatan orang dengan partai politik itu rendah. Karena ada berbagai macam alasan. Mungkin karena partai dianggap tidak mampu mengakomodasi kepentingan rakyat, partai tidak sungguh-sungguh memperjuangkan aspirasi rakyat, hingga soal perilaku tidak sedikit elit politik yang melukai perasaan keadilan atau juga melukai perasaan rakyat secara umum. Nah, pertanyaannya kemudian, apa yang berbeda Partai Buruh sehingga dia bisa dinyatakan sebagai hal baru dalam perpolitikan Indonesia? Karena sebagian orang yang skeptis akan berucap, jangan-jangan ini sama saja, hanya judulnya yang berbeda. Menanggapi pandangan seperti itu, apa yang bisa dijelaskan, Bung Kahar? Bagi saya justru Partai Buruh berangkat pada titik itu. Dari titik itu Partai Buruh berangkat. Dari fenomena yang ada, dari kenyataan yang ada, bahwa partai-partai yang saat ini tidak cukup untuk bisa mengakomodir kepentingan rakyat. Dari partai-partai yang saat ini ada, justru memunggungi kehendak rakyat gitu. Saya sebutkan tadi, salah satu contohnya adalah lahirnya Omnibus Law. Itu adalah nyata-nyata partai-partai itu tidak mewakili aspirasi dari atau kehendak dari elemen gerakan kelas pekerja. Mereka justru membuat sebuah regulasi, membuat sebuah peraturan, membuat sebuah undang-undang yang justru itu tidak dikehendaki oleh kepentingan rakyat. Nah, itu berangkat dari situ sebenarnya. Nah, oleh karena itu Pak, tibalah mereka pada satu kesimpulan bahwa kalau begitu, kalau kita tidak bisa lagi berharap pada partai-partai yang saat ini ada, maka harus ada partai baru, partai yang memang dilahirkan dari kelas pekerja, partai yang memang lahir dari kehendak rakyat untuk adanya sebuah perubahan, dan di sanalah kita akan menaruh harapan begitu. Tentu saja jaminan atau apa namanya semacam jaminan begitu ya, bahwa partai ini berbeda dengan partai-partai yang lain dari tadi dari ikhtiar pendiriannya, dari cita-cita awalnya, atau bahkan dari bagaimana partai ini dibangun. Kita bisa melihat partai ini tidak ada cukong, tidak ada tokoh besar begitu ya, yang dia akan menjadi semacam dalam tanda kutip oligarki di partai yang kemudian mengendalikan partai ini. Partai ini memang dibangun oleh elemen gerakan, dan kemudian tadi ya sudah teruji lah. Saya kira elemen-elemen yang berada di belakang partai, elemen-elemen yang sudah teruji sekian tahun, bahkan puluhan tahun, yang selama ini tidak pernah meninggalkan gelanggang perjuangan rakyat gitu. Saya kira itu menjadi hal yang perlu digarisbawahi ketika kita mau membandingkan antara Partai Buruh dengan partai yang saat ini ada. Bung Fajar begitu. Oke, terima kasih. Saya tuh membaca-baca. Jadi kelahiran partai-partai buruh di Eropa di masa lalu itu kan beriringan dengan perubahan struktur masyarakat yang terindustrialisasi. Jadi jumlah buruh cukup besar, beriringan dengan itu tumbuh serikat buruh, dan tidak jauh kemudian atau bahkan mendahului lahirlah partai buruh. Nah, di masyarakat kita, kalau kita melihat data
BPS katakan begitu, jumlah buruh industri ini bukan populasi mayoritas dari pekerja di Indonesia. Katakanlah kita menyebut ada sekitar 52 juta sekian orang yang bekerja disebut sebagai pekerja formal yang seringkali diidentikan dengan buruh. Nah, bagaimana kemudian partai buruh ini hidup di negeri yang tidak sepenuhnya terindustrialisasi? Artinya buruh bukan merupakan populasi mayoritas, berbeda dengan misalnya partai buruh di Inggris atau partai sosial demokrat di banyak negeri yang diidentikan sebagai partainya buruh. Bagaimana menjawab tantangan itu? Karena kita bukan Inggris, kita bukan Jerman, kita juga bukan Nordik. Kita hidup di negeri yang bernama Indonesia. Nah, bagaimana kita akan menjawab tantangan itu, Bung Kahar? Ya, tentu saja Indonesia adalah Indonesia dan saya kira ini menjadi hal yang menarik ketika kemudian kita mau membandingkan dengan keberadaan partai buruh di Indonesia dengan partai buruh di negara-negara yang tadi disebutkan oleh Bung Fajar. Tapi saya kira begini, pertama bahwa Indonesia itu ada beragam partai itu sesuatu yang kita tidak bisa nafikan. Biasanya ada partai yang memang selama ini menjadi naungan bagi kelas pengusaha, kelas pemodal. Dan kita tidak menafikan partai-partai itu ada dan kita bisa melihat mereka juga menjadi penyokong utama begitu untuk kepentingan-kepentingan kelas pemodal. Yang kedua juga ada partai yang berbasis agama begitu, yang kemudian mereka juga berjuang untuk kepentingan agama begitu ya, untuk apa dan itu tumbuh dan ada. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana dengan partainya kelas pekerja, orang-orang yang selama ini berada di pabrik, orang-orang yang selama ini di sawah, di laut, dan sebagainya itu. Selama ini kan mereka belum, iya, mereka selama ini kan hanya berada di pinggiran, hanya menonton gelanggang pertempuran itu, bahkan hanya dijadikan pendulang suara begitu. Iya. Ya. Nah, barangkali memang partai ini adalah sebuah partai yang tidak mencerminkan sebuah kelas pekerja di mana industrialisasi banyak buruhnya itu terkanalisasi dalam serikat buruh. Tapi saya melihat kalau kemudian ada sebuah partai yang memang berhasil didirikan dan dia didedikasikan untuk kepentingan kelas pekerja, maka itu justru akan menjadi kebalikannya. Kalau katakanlah di Eropa itu kelas pekerjanya punya kesadaran dan kemudian dia membangun sebuah partai, maka bisa jadi adanya partai itu akan memantik kesadaran baru. Orang-orang yang selama ini jauh dari serikat, orang yang selama ini tidak merasa bahwa dia adalah bagian kelas pekerja, tapi kemudian karena ada partai yang kemudian partai itu menyuarakan kepentingan mereka dekat dengan denyut nadi kehidupan mereka, tentulah mereka pasti akan berbondong-bondong untuk bergabung. Karena selama ini memang mereka tidak terwadahi dalam partai manapun begitu. Dan ini harapan baru justru sesuatu yang membedakan antara partai buruh di negara-negara yang lain dengan partai buruh yang ada di Indonesia. Dan kita juga perlu berbesar hati karena pada masanya Indonesia juga punya partai yang berbasis kelas begitu ya. Selama ini kan kita mengatakan we are the working class, kelas pekerja. Dan itu pernah ada dan pernah sukses begitu ya. Saya kira itu menjadi menjadi historis, menjadi titik pijak bahwa partai kelas pekerja ini akan sukses dan itu pernah terbukti dalam sejarah Indonesia. Oke, Bung Kahar, berikutnya yang ingin saya tanyakan adalah persoalan yang mungkin agak pelik ya. Jadi politik Indonesia belakangan tahun, katakanlah setelah reformasi, itu kan diwarnai dengan keterlibatan uang yang besar dalam politik. Dan prakteknya yang lebih mikro atau yang lebih kecil, yaitu praktek money politik itu menjadi hal yang lazim dan lumrah dalam memenangkan suara pemilih di mana-mana dan menjadi rahasia umum kandidat dari berbagai partai saat musim pemilu tiba akan datang ke konstituen tidak hanya dengan pencitraan tetapi juga membawa segepok uang dan membawa beraneka ragam bantuan. Nah, Partai Buruh ini setahu saya dia dibangun oleh organisasi-organisasi rakyat yang tentu kapasitas keuangannya tidak bisa diperbandingkan dengan partai-partai yang di dalam kepengurusannya dan bahkan di dalam inti kepemimpinannya itu ditopang oleh pengusaha atau para taipan yang memiliki sejumlah uang yang
besar. Nah, bagaimana Partai Buruh menjawab tantangan tradisi money politik yang sudah cukup mengakar dalam perpolitikan Indonesia? Ya, ini memang sesuatu yang sering ditanyakan begitu ya. Emang buruh punya seberapa banyak duit kemudian berani-beraninya membangun sebuah partai. Tapi ada Nah, video yang viral tuh baru-baru ini tentang pemilihan kepala desa di Rembang kalau saya nggak salah ya. Yang ya, kemudian dia memenangkan pertarungan kepala desa dan ada rumor yang mengatakan bahwa yang sebelah itu menggelontorkan uang ratusan ribu begitu ya ya. untuk menarik hati pemilih dan yang menang justru mereka yang tidak menggunakan uang. Mereka arak-arakan begitu dan itu menarik sekali ketika mereka teriak bahwa duit ora payu, artinya uang tidak laku gitu. Uang tidak laku. Ada satu contoh lah. Artinya rakyat pada satu titik juga bisa melihat siapa yang harus didukung tanpa melibatkan uang sebagai bagian dari transaksi politik ya. Kita bisa optimis di titik itu ya. Ya betul, paling tidak ada satu contoh bahwa tidak selalu rakyat itu akan memilih karena dia dikasih uang gitu. Yang kedua Oke. juga paling tidak ada pengalaman begitu ya yang dilakukan oleh elemen gerakan buruh, katakanlah di KSPI, di SPMI, yang Oke. dalam 1-2 kali pemilu ini juga mendorong begitu ya para wakil-wakilnya untuk ikut dalam gelanggang pemilihan legislatif. Terutama mereka juga ternyata di beberapa tempat berhasil begitu ya. Ada yang duduk di DPRD tingkat kabupaten, bahkan sampai di tingkat nasional begitu. Mereka Artinya disokong, didanai. ada eksperimen yang sudah terbukti ya bahwa Ya, kekuatan uang bukan satu-satunya faktor yang bisa membuat rakyat berhimpun di sekitar kita. Begitu ya. betul, dan mengapa kita mengatakan itu? Karena itu ada buktinya dan nyatanya ada yang berhasil begitu. Itu memang kalau dikatakan yang berhasil kan bisa dihitung dengan jari begitu. Iya, karena memang itu yang melakukan adalah satu serikat buruh saja. Tapi bayangkan kalau itu adalah partai begitu. Partai yang kemudian di dalamnya ada berbagai macam gerakan didukung oleh beragam masyarakat, tentu itu akan ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Bahkan Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal mengatakan setidak-tidaknya kita akan lolos dulu lah parliamentary threshold di tahun ini. Tapi belakangan hari ketika kemudian partai ini berhasil masuk di parlemen, kemudian membuktikan kerja-kerjanya, maka hanya akan menunggu waktu bahwa rakyat akan jatuh hati kepada partai buruh begitu, Bung Fajar. Oke. Jadi Ini saya kira pertanyaan terakhir. mengatakan bahwa pemilih itu hanya akan memilih partai yang memberikan uang, itu sekaligus juga apa namanya apa ya penghinaan begitu Merendahkan, bagi rakyat ya, begitu. merendahkan bagi Merendahkan rakyat. rakyat begitu karena rakyat ternyata dia juga punya punya harapan, punya cita-cita, punya Oke. mimpi yang akan dia sematkan kepada partai yang memang dia menaruh harapan kepadanya. Oke. Ini pertanyaan terakhir, Bongkar, karena kita tidak bisa ngobrol lebih panjang. Kita sudah bersepakat tidak ngobrol terlalu panjang. Pertanyaannya, Ya, ya, ya. banyak banyak orang sudah bekerja keras sepanjang pembangunan partai ini. Bung Kahar menyaksikan itu dan juga terlibat bersamanya. Ini sudah setahun kita berjalan sebagai ketua bidang media dan infokom Partai Buruh. Apa yang ingin Bung Kahar sampaikan kepada seluruh anggota dan kader partai di Indonesia di setahun perjalanan pembentukan ulang Partai Buruh ini? Silakan Bung Kahar, sekaligus itu menjadi closing statement kita malam ini. Ya, setahun ini pasca Kongres kemarin itu ada banyak keajaiban yang bisa kita lakukan dan saya kira itu tidak serta-merta terjadi. Itu adalah kerja bersama, kerja kolektif, kerja kita yang sokong menyokong untuk membangun keberadaan partai ini. Kita bisa bayangkan ada 34 provinsi yang sudah kita ada di sana. Ada lebih dari 75% kabupaten kota yang kita ada struktur kepengurusannya. Ada lebih dari 50% kecamatan yang kita juga sudah bisa isi. Dan kita juga baru-baru ini mendapat pengumuman dari KPU bahwa Partai Buruh lolos ke tahap kedua untuk verifikasi administrasi begitu ya. Benar Dan kita sekali. juga optimis bahwa partai ini akan lolos ke depan. Artinya apa? Artinya dengan kekuatan kita yang ada, kebersamaan yang kita yang ada, itu kita bisa sampai pada titik ini. Dalam rentang waktu hanya 1 tahun, dalam tanda kutip tadi yang perlu dipertegas tanpa sokongan modal yang besar, tapi Ya. karena dengan kesungguhan hati dan niat yang besar,
itu kita bisa melakukan itu. Kita bisa bayangkan kalau kita punya waktu lebih lama lagi, ini masih 2024, masih ada waktu yang cukup panjang begitu, maka kita bisa melampaui lah, akan ada capaian-capaian baru yang lebih besar lagi. Setahun saja struktur bisa kita penuhi sehingga kita bisa memenuhi syarat untuk bisa mendaftar sebagai partai pemilu. Maka 2 tahun yang tersisa dari 2002 ke 2004 nanti, tentulah kita juga akan bisa memenuhi untuk memastikan bahwa partai ini akan ada di parlemen dan pada saatnya rakyat akan melihat ada fraksi buruh di sana, fraksi yang sehari-harinya memperjuangkan kepentingan rakyat, Fraksi yang fraksi yang paling tidak. galak kalau rakyat disakitin itu nanti. Oh iya betul. Ya kita bisa melihat bahwa kita saja belum lolos saja sudah melakukan berbagai aksi, belum lolos saja sudah apa namanya menyerukan apa yang menjadi kehendak dari rakyat. Apalagi kalau kemudian dia menjadi sebuah partai yang memang ada di Senayan, tidak lain dan tidak bukan yang diperjuangkan adalah untuk memastikan kesejahteraan itu bisa terwujud. Jadi negeri Gemaripah Lojinawi ini bukan hanya dalam mimpi, tapi memang benar-benar bisa dirasakan beradaannya oleh semua rakyat gitu. Saya kira itu, Bung Fajar. Ya, terima kasih Bung Kahar. Jawaban tadi sekaligus menjadi pamungkas podcast kita yang kedua. Terima kasih untuk yang menontonnya. Kita akan ketemu kembali di edisi Hajar berikutnya. Selamat malam. Ya, selamat malam.